Dukun pijat tradisional berinisial KS 57 tahun Selasa siang digelandang ke Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Pria warga Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung ini ditangkap karena diduga mencabuli seorang pasiennya, yakni remaja putri berinisial DR. Untuk meyakinkan keluarga korban, tersangka berdalih bisa menyembuhkan segala penyakit. Pencabulan dilakukan tersangka di kamar DR saat berpura-pura akan mengobatinya. Saat dicabuli, korban menjerit dan didengar orang tua korban yang langsung menangkapnya bersama warga. Pernah ngeliat referensi di Instagram, di tanda-tanda gimana? Sudah berapa kali dia melakukan tindak pidana seperti ini, Bang? Baru sekali ini melakukan tindakan tercela tersebut. Ada iming-iming atau ancaman, Bang? Tidak ada. Tidak ada iming-iming. Jadi korbannya masih di bawah umur nih, Bang? Masih di bawah umur. Alasannya itu berobat tuh, Bang, sakit atau seperti apa, Bang? Jadi korban ini sakit, tangannya berair terus. Polisi mendampingi korban untuk menghilangkan trauma yang dialaminya. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita barang bukti pakaian korban, alas tidur, peralatan memijat, serta surat keterangan hasil visum dari rumah sakit. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Iya, di depan rumah. Susu dot. Sungguh sebuah peristiwa yang menyayat hati. Seorang bayi laki-laki yang dimasukkan dalam kotak kardus ditinggalkan orang tuanya di depan rumah seorang warga Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung pada Senin malam lalu. Bayi yang diperkirakan berusia sekitar 2 minggu itu diduga sengaja dibuang orang tuanya yang tak sanggup merawatnya. Sebab di kardus ada tulisan yang menyatakan sang orang tua sengaja menitipkan bayinya bernama Renaldo itu. Dalam kardus juga terdapat pakaian bayi, bungkus susu, bedak, dan minyak bayi. Farizal Rifai yang menemukan bayi mengatakan melihat kotak kardus di depan pintu rumahnya usai pulang sholat Isya di masjid. Kondisi sehat, laki-laki. Posisi waktu saya ketemukan itu dia posisinya tidur di dalam kotak itu, tidak nangis, tidak apa. Terlentang? Iya, terlentang, dibungkus kain bedong itu. Bedong, saya masuk. Saya lapor RT, saya lapor Babin, Kamtibmas, sudah dibawalah ke Puskesmas Sukaraja. Selasa siang, bayi masih dirawat di Rumah Sakit Ahmad Dadi Cokro-Dipo, Bandar Lampung, supaya perkembangannya bisa dipantau 24 jam. Saya selaku pamong dan saksi ini ya masih keluarganya Pak Rizal Rifai. Anak ini akan diadopsi oleh Pak Rizal Rifai Yang menemukan ya? Ya, dari Pak Rizal. Itu bayinya laki-laki? Laki-laki. Ditemukan pas di teras depan di ya? depan teras rumah. Depan teras rumah. Posisinya tertidur, ditemukan dalam posisi tertidur. Penemuan bayi sudah dilaporkan ke aparatur kelurahan dan Polsek Teluk Betung Selatan. Rencananya bayi itu akan dirawat oleh keluarga Farizal Rifai yang menemukannya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Antrian mobil bermesin diesel di SPBU kembali mulai terjadi di Lampung. Salah satunya di SPBU di Jalan Sumatera Lintas Barat, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu pada Selasa siang. Antrian mobil yang akan mengisi solar mengular hingga ke jalan raya. Antrian terjadi lagi setelah Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Dexlite Rp2.000 per liter. Harga Dexlite dari Rp13.350 kini menjadi Rp15.350 per liter. Warga pengguna Dexlite kini eksodus ke solar yang harganya jauh lebih murah, yakni Rp5.150 per liter. Antri solar. Udah berapa lama? Udah setengah jam. Ini dari mana mau ke mana? Dari Tulang Bawang mau ke ini
ke sini di Warisari. Pringsewu. Pringsewu. Terkait kenaikan harga BBM ini tanggapannya seperti apa sih Mas? Sangat inilah memberatkan. Ya? Sangat memberatkan. Gimana? Sangat memberatkan. Sangat memberatkan. Ini bawa barang apa nih Mas? Bawa sembako. Bawa sembako. Iya, sekali sendiri. Ngampas sembako ya. Kenaikan harga Dexlite tidak hanya menimbulkan antrian kendaraan yang beralih ke solar, namun juga ke penjualannya. Pengelola SPBU mengklaim stok Dexlite nyaris tidak laku. Per hari yang terjual tak lebih dari 20 liter saja. Penjualan Dexlite jadi menurun drastis, Pak. Jadi otomatis penjualan solar meningkat. Terus untuk harga Dexlite saat ini berapa? Untuk harga Dexlite terbaru 15.350. Sebelumnya? Sebelumnya 13.350. Jadi banyak antrian yang pasti gitu. Banyak antrian. Tapi untuk stok sendiri pasokannya? Stok aman sebenarnya, cuma distribusinya agak terlambat aja gitu. Masyarakat menuding para pejabat Pertamina saat ini gagal mengendalikan harga BBM di tanah air. Mereka mengkambing hitamkan stok dan kenaikan harga BBM tersebut pada masalah harga minyak dunia. Kelangkaan dan kenaikan harga BBM menjadi masalah besar yang rutin terjadi dan tentunya memberatkan masyarakat. Sebab kelangkaan dan kenaikan harga BBM dipastikan berdampak luas pada harga bahan pokok dan biaya hidup. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Tidak hanya BBM non-subsidi, harga gas LPG non-subsidi juga naik Rp2.000 per kilogram. Kebijakan ini berlaku untuk gas LPG tabung isi 5,5 kg dan 12 kg. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi berdampak pada berkurangnya pengguna. Seperti terpantau di beberapa agen gas LPG di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Selasa siang. Stok gas LPG tabung besar masih melimpah setelah naiknya harga. Pengelola pangkalan juga mulai mengeluhkan penurunan omsetnya. Harga terbaru gas LPG 5,5 kg adalah Rp104.000 per tabung dan yang 12 kg Rp215.000 per tabung. Masalah kenaikan harga LPG 12 kilo. Sepi. Oh, sepinya aja ya? Oh. Biasanya dulu kan Rame ya? yang laku itu kan cuma 3 kilo subsidi. Sepi lah ya, Nan ya. Sepi. Berarti ngaruh ya Bun ya? Semenjak naik? Jarang ya Bun ya? Sepi ya Bun ya? Boleh tahu kenaikannya? Bunda tahu nggak sih penyebabnya apa Bun? Mungkin dari penjual kan nggak tahu ya? Kita mau nurut-nurut aja kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi menyusahkan warga karena menambah pengeluaran. Ya yang namanya ibu-ibu pasti mengeluh karena semua mahal kan. Jadi gajinya belum naik tapi barang-barang udah mahal semua. Rencana eksodus nggak atau pindah nggak dari 12 kilo ke 5 kilogram atau ke 55? Ya kalau nggak ada ya mau tak mau ya dipakai yang ini. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi sudah terjadi sejak 2 hari lalu. Warga mendesak pemerintah menganulir aturan barunya itu karena memberatkan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.